وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun kota Solo dan sekitarnya diguyur hujan sejak sore sampai malam tadi, antum semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah hadir majelis. Mungkin ada yang ngomong pakai mantel kok Bib. Mungkin ada yang ngomong rumahnya dekat. Mungkin ada yang ngomong naik mobil dan lain sebagainya. Walaupun naik mobil, tapi kalau yang namanya hujan itu sudah mengguyur, setan kemalasan itu kira-kira nempel atau enggak nempel? Setan al-ngantu'u tadi itu. Kira-kira nempel atau enggak nempel? Nempel ya. Nah, karena setan-setan malas, setan-setan ngantuk itu ya berjuang agar kita berhenti cari ilmu. Maka orang-orang yang ketika setan-setan itu ngumpul kok tetap cari ilmu, maka layak dikasih jempol. Ya, antum semua termasuk orang yang layak dapat jempol. Kita harus menjempoli diri kita sendiri. Alhamdulillah. Bersyukur ya diberi semangat, ya diberi semangat. Karena enggak semua orang punya semangat. Enggak semua orang punya gairah. Nah, pada malam hari ini kenapa saya keluarnya kok lama enggak keluar-keluar dari tadi ya. Sambil saya tersenyum dari dalam, Ustaz Iis ini udah ngebatin sholawatnya kapan selesainya. Pilihannya Ustaz Iis kan cuma dua, mengajar atau bersolawat. Kalau berhenti sholawat harus ngajar. Kalau berhenti ngajar harus sholawat. Jadi dari tadi mau berhenti itu ya mikir, kalau mandek harus ngajar. Nah, kenapa saya lama keluar? Di antaranya saya buka kitab. Apa yang mau saya sampaikan malam hari ini ya? Minta petunjuk sama Allah. Enaknya apa? Satu kitab saya kebet, terus baca, enggak cocok. Kitab ini ya, buka kitab yang lain, enggak cocok. Buka kitab yang lain, enggak cocok. Suaranya Ustaz Iis makin keras. Sholatan tunjina biha min jamil ahwal afat. Semakin kenceng suaranya. Enggak cocok gitu ya. Kitab demi kitab dibuka, enggak cocok. Terakhir, sembuhlah gitu ya. Udah terserah nanti yang keluar apa gitu. Karena memang nyuguhi tamu itu enggak gampang. Nyuguhi tamu itu enggak gampang. Apalagi kalau tamunya modelnya begini. Macam-macam gitu ya. Kalau tamunya satu jenis kelompok sambel kan gampang, suguhi sambel. Kalau kelompoknya kelompok roti ya tinggal suguhi roti.
Kelompoknya kelompok telo, tinggal sugui telo. Yang masalah ini yang satu doyannya telo, satu doyannya sambel, ya, yang satu doyannya pecel, ya. Sementara kita harus suguhkan biar bisa dimakan semua orang. Itulah ya kewajiban kita kalau bergaul dengan masyarakat. Harus bisa menyuguhkan sesuatu, siapapun yang nanti ngincipi, kemudian menemukan kepuasan. Ya, akhirnya saya ambil keputusan, ya terserah nanti keluarnya apa. Yang penting saya sudah berusaha untuk menyuguhkan. Ini yang di sini ya, belum lagi yang di rumah. Masya Allah, jamaah YouTubiah ini. Jamaah YouTubiah ini kan juga karakternya macam-macam. Ada yang nonton YouTube ini, itu yang ditunggu tuh wirid utang. Jadi solusi untuk hutang. Ada yang nonton YouTube ini, yang ditunggu gitu ya, solusi tentang rumah tangga. Ada yang nonton YouTube ini, jangan tersinggung loh ya. Ya memang saya lagi nyinggung. Ya, yang nonton YouTube ini ya, yang ditunggu cuman wajah Habib Novel. Masya Allah. Lu ada, kalau nggak ada kan minimal saya sendiri. Kalau saya nonton YouTube, yang YouTube saya kan tak lihat kan wajah saya sendiri. Macam-macam. Gimana caranya semuanya puas? Ya semuanya puas. Itulah tugas kita kalau kita mau berdakwah. Jadi kalau kita mau berdakwah itu, namanya dakwah itu, ini sedikit ngobrol santai boleh ya? Suasananya ya hujan-hujan begini kok, walaupun udah enggak hujan, tapi kan tetap ya hawanya begitu ya. Apalagi tadi saya dari Tawangmangu. Saya habis Jumatan kan ke Tawangmangu ngurusi pembangunan di sana. Tadi sekitar jam 7 kurang baru turun ke Solo. Dari pegunungan kok saya turun lihat tumben Karanganyar kok berkabut. Ternyata Solo hujan sejak sore. Jadi sampai sini tuh setan saya banyak banget tadi. Setan kesel, setan ngantuk, setan macam-macam ya, kumpul gitu. Nah kita pengen ngobrol santai, mudah-mudahan manfaat. Ini judulnya adalah ilmu dakwah. Ilmu dakwah. Ya mudah-mudahan manfaat. Karena setiap kita ini sebetulnya dai. Ya, setiap kita adalah dai. Satu dai pada dirinya sendiri. Dua dai kepada anggota keluarganya. Tiga dai kepada orang yang ada di sekitarnya. Dakwah itu judulnya adalah undangan. Ud'u, undangan. Ya, dakwah itu judulnya undangan kalau dalam bahasa Indonesia. Berdakwah artinya mengundang. Ya, berdakwah artinya mengundang. Nah, ngundang kemana ini? Ngundang ngajak semua orang kenal sama Allah, bisa menikmati hidangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa nantinya masuk tempat yang Allah siapkan hanya untuk bersenang-senang, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya dakwah, ngundang. Ya, ngundang. Saya mau nanya boleh? Jenengan mau nikahkan anak, biasanya sebar undangan enggak? Minimal ke tetangga ya, kepada kerabat. Suratnya ini yang dibuat mengundang, asal-asalan atau dibuat bagus? Umumnya ya, dibuat bagus. Harinya milih atau enggak milih? Milih. Tempatnya? Milih. Yang jadi saksi, apa nanti ketika mau akad nikah, sak kecekele, dah kamu ya gitu ya, kamu. Atau milih? Milih. Biar apa itu? Biar nanti yang diundang juga mau datang, ya, yang diundang juga senang, kemudian acaranya berlangsung dengan baik. Dipersiapkan semuanya. Nah sekarang ini mau ngundang orang ke surga.
Mau ngundang orang ke surga. Saya ini kan pengen masuk surga. Belum masuk. Sudah ngundang orang ngajak masuk. Kan ya rodok nyeleneh. Saya belum masuk surga, tapi ngundang orang, ngajak orang, yuk masuk surga. Nah kira-kira itu suatu hal yang mudah atau yang enggak mudah itu? Kita kasih contoh lagi, ben rodok umat ini enggak apa-apa ya, dikit. Dirimu ngajak orang makan bakso. Ke warung bakso yang kamu belum pernah makan di sana. Dan yang kamu undang juga belum pernah makan di sana. Gimana meyakinkan yang kamu undang tadi, ini baksonya enak loh ya. Ini baksonya enak. Gimana caranya meyakinkan orang, baksonya enak, yuk makan yuk gitu. Nah kalau urusannya bakso ya insya Allah gampang. Kalau bakso insya Allah gampang. Kenapa? Urusannya nikmat di mulut. Iya, nikmat di mulut, urusannya nafsu syahwat, keinginan manusia. Lah kalau sekarang mau ngundang orang, ngajak orang ngerasakno swarga sebelum masuk surga. Merasakan enak loh surga itu. Buktinya bisa diincipi dari sekarang. Enaknya surga itu bisa diincipi dari sekarang. Lah gimana caranya meyakinkan orang, bagaimana caranya membuat orang bisa merasakan itu? Pertanyaan saya, yang begini mudah atau kurang mudah? Mau ngomong susah kan gak enak ya? Mudah atau kurang mudah? Kurang mudah ya? Nah sekarang mau kita buat jadi mudah. Ya gak pakai kurang mudah, mau dibuat jadi mudah. Membuat orang yang kita undang itu bisa merasakan tempat yang akan kita tuju, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1, manusia itu dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala fisik. Sebelum saya lanjutkan, tak kasih tahu dulu ya, saya nggak ngerti mau ngomong apa. Nah, jadi dirimu penasaran enggak nih? Yang mau ngomong juga nggak ngerti, ini mau ngomong apa, dan lagi tidak paham yang diomongkan apa. Dan ini live streaming ditonton sak dunya. Dan yang lebih ngeri lagi, live streaming ditonton malaikat. Malaikat juga nonton. Dan yang lebih ngeri lagi, ditonton Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Loh ya, Rasulullah itu kan melihat umatnya. Dan yang paling menakutkan, ditonton sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah itu maha melihat. Live streamingnya komplit. Zahiran wa batinan. Dan tidak tahu yang mau diomongkan apa. Kira-kira tertarik untuk mendengar atau enggak tertarik? Nah, ini wajah-wajah enggak jelas ini. Atau emang ya bingung nih, Habib mau ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Manusia, saya juga penasaran ini. Manusia itu sama Allah SWT dikasih, kalau bahasa Indonesianya panca indera. Panca indera. Apa itu? 5, panca itu 5, betul? Ya, 5 indera. Coba sebutkan. Apa? Aku ya gak roh. Penglihatan, apalagi? Pendengaran, apalagi? Penciuman, apalagi? Perasa dengan lidah, apalagi? Meraba, ahli ya ini ya kan. Kalau misalnya ini handphone dipegang gitu nih ya, handphonenya asli atau palsu. Panca indera tadi. Panca indera inilah jalan bagi manusia untuk merasakan kenikmatan dan sekaligus merasakan ketidaknikmatan. Jalannya manusia merasakan kenikmatan atau ketidaknikmatan lewat panca indera. Sedangkan yang merasakan nikmat atau tidak nikmat bukan panca indera. Yang merasakan adalah satu, yaitu hati
manusia. Wah ini kelihatannya asik nih mau diomongkan nih. Jadi apa tadi? Ada 5. 5 apa? Indra. Apa tadi 5 indranya? Penglihatan. Kemudian apa lagi? Pendengaran. Apa lagi? Perasa. Bagaimana saya bisa merasakan nikmatnya kopi kalau kopinya udah dingin dan kena angin? Kena angin. Kadang-kadang ya ada yang paham, ya ada yang enggak pernah paham. Ya, ada yang paham, ada yang enggak pernah paham. Kopi, ya, kopi, enggak paham. Ya, panca indera, 5 indera ini jalan. Ulangi ya, biar paham yang ngomong dan yang diajak ngomong juga paham. 5 indera ini jalan untuk merasakan kenikmatan dan ketidaknikmatan. 5 hal ini. Tapi yang merasakan apakah mata? Bukan. Yang merasakan apakah telinga? Bukan. Yang merasakan apakah hidung? Bukan. Yang merasakan apakah lidah? Bukan. Yang merasakan apakah tangan? Bukan. Tapi yang merasakan adalah hati. Hati inilah yang merasakan, tapi alatnya ada 5. Maka kalau kita pengen bisa merasakan nikmatnya surga di dunia, sebelum nanti merasakan nikmatnya surga yang sesungguhnya di akhirat sana, maka penglihatan kita, penciuman kita, pendengaran kita, ya sentuhan kita, lidah kita, semuanya ini harus dikenalkan dengan surga. Kalau udah kelimanya kenal sama surga, maka akan merasakan nikmatnya surga itu sebelum masuk surga. Contoh, biar bisa merasakan surga, suruh makan durian atau zikir. Untuk merasakan nikmatnya durian pakai apa? Lidah, betul ya? Pakai lidah. Durian itu nikmat atau enggak nikmat? Kalau enak ya nikmat, kalau enggak enak tidak nikmat. Betul, durian boso, enak enggak? Enggak. Durian yang enak enggak? Enak. Menggunakan apa? Lidah. Kalau pakai mata? Beb, ini duriannya enak, Beb, plok mata gitu. Bisa menikmati? Enggak. Hidung bisa. Hidung membantu merasakan nikmatnya durian. Tapi belum bisa terasa betul kalau hidung tidak kerjasama dengan lidah. Kalau lidah enggak kerjasama sama hidung juga enggak nikmat betul. Makanya hidung sama mulut itu letaknya dekat. Biar apa? Kerjasama merasakan nikmat. Ini rahasia ya, jangan di-share. Kenapa hidung itu dekat sama mulut kok? Kenapa hidung enggak ditaruh di sini gitu ya? Karena ini urusannya al-muntalu wa ngemplou. Jadi harus berdekatan. Makanya orang-orang yang hidungnya itu lagi rusak, dulu ada penyakit yang namanya COVID-19. Dulu. Ya, betul ya, dulu. Maksudku sebenarnya hilang gitu loh ya. Kita sebutnya jauh gitu ya. Ada penyakit yang namanya corona COVID-19. Salah satu gejalanya dulu ya, itu hidungnya enggak mampet, hidungnya ya normal, tapi gak iso ngambu. Kasih Baiklin, enggak mampu. Katanya loh ya katanya, saya enggak ngalami jadi enggak paham. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Katanya hidungnya ini dikasih aroma apapun enggak mampu. Nah itu bagi yang pernah ketemu sama dulu itu ya, penyakit itu ketika hidung enggak merasakan apa-apa, ya itu makan apapun ya rasanya kurang nikmat. Makanya nanti kalau ibu-ibu punya suami, kalau makan kok cuma ngemplok lap enggak pernah komentar.
prasangka baik, mungkin hidungnya bermasalah. Prasangka baik, mungkin hidungnya bermasalah. Kalau hidungnya normal, maka biasanya, Masya Allah, kemecer. Belum makan udah ngeces. Saking nikmatnya luar biasa, aromanya. Ini hikmatullah. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu sedemikian sistematis ya, sedemikian sistematis. Subhanallah, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidung kerja sama-sama mulut, baru kemudian hati merasa nikmat. Nikmatnya itu di mana? Di sini. Bukan di sini. Nikmatnya di hati. Karena sumber yang merasakan enak itu adalah hati. Makanya kalau mau merasakan nikmatnya surga, lidahnya ini ya disuruh zikir. Kalau lidahnya enggak diajak zikir, maka di dunia ini ya susah mau merasakan nikmatnya surga. Karena alatnya untuk bisa nyincipi yang di sana, yaitu dengan menggerakkan lidah ini berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ahli zikir, ya orang-orang yang ahli zikir, itu sampai-sampai enggak mau berhenti berzikir, karena rasanya di mulutnya nikmatnya luar biasa. Kalau enggak percaya, coba try it at home. Coba di rumah masing-masing. Bergerak terus. Contoh nanya sama ibu-ibu, boleh ya Bu ya? Bu, boleh ya Bu? Gunjing orang itu enak enggak Bu? Enak gitu. Ngerumpi, enak enggak itu? Enak gitu ya. Ini orang gunjing, orang ngerumpi. Sebetulnya kan lagi enggak makan durian toh. Betul ya? Enggak makan jeruk. Enggak makan makanan yang enak. 2 jam, 3 jam. Ngomong terus, yang diomongkan jeleknya orang semua. Nah ini kalau sesuatu yang sifatnya maksiat, tapi karena ini bagian dari nafsu syahwat, syahwat, itu dia bisa nafsunya, karena di hati ini juga ada nafsu. Nafsunya bisa merasakan nikmat dengan ngomong. Nah kenapa kita kok enggak bisa merasakan nikmat dengan menyebut Allah Ta'ala? Jawabannya adalah kurang akeh. Kurang banyak, kurang sering, kurang istiqomah. Kurang banyak, kurang sering, kurang istiqomah. Ini kalau sudah digerakkan terus, seperti Ustaz Iis tadi, awalnya ya abad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ulangi lagi. Sehingga pilihannya tak nikmati atau tidak. Begitu ya? Akhirnya menikmati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Terus ya. Semakin dirasakan semakin enak. Karir, ulangi terus. Makanya sampai ada ulama-ulama itu ya, sampai ada ulama-ulama itu yang memang lidahnya enggak mau berhenti berzikir. Lidahnya enggak mau berhenti berzikir karena merasakan nikmatnya luar biasa. Lah kita disuruh nyampein ke orang-orang gitu. Kita ini disuruh nyampein ke orang-orang. Zikir itu enak. Zikir itu enak. Nikmatnya surgawi. Karena setiap zikir akan jadi tanaman di surga, setiap zikir akan jadi pohon di surga, setiap zikir akan jadi istana di surga. Itu semua nikmatnya bisa kamu rasakan di sini. Suruh jelaskan ke orang, piye enake? Enaknya bagaimana? Balik saja begini. Nah kalau kamu tahu orang ngerasani itu bisa enak, masa orang zikir gak enak? Orang ngerasani itu bisa enak. Masya Allah.
Dengan sedikit paksaan saudara-saudara. Alhamdulillah. Nah ini, kalau kopi masih panas gini kan ya insya Allah rasanya lebih nikmat. Dan itu baru bisa dirasakan kalau sudah dibuktikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, enak betul. Enak. Nanti jenengan di swarga gitu. Wah, surga pancen enak. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Sampai di mana tadi? Kena kopi lupa. Lidah ini kalau digerakkan zikir terus akan merasakan nikmat. Mata sekarang. Ini semua kan jalan nikmat ya, jalan nikmat. Bagaimana mata kita bisa merasakan nikmat lihat ayat-ayat Al-Quran? Nah, anehnya ini mata kalau diajak lihat sinetron seneng. Diajak lihat pantai seneng. Diajak lihat gunung seneng. Diajak lihat mushaf. Silakan dijawab menurut pengalaman masing-masing ya. Diajak lihat mushaf ini, Masya Allah. Perjuangannya luar biasa. Kok belum bisa ya saya merasakan nikmatnya melihat mushaf. Padahal ini melihat mushaf ini adalah ibadah yang luar biasa. Ini surga. Gimana caranya nikmat surga itu bisa saya rasakan sementara saya di dunia? Caranya adalah tonton terus. Lanjutkan. Lihat terus. Kalau udah dilihat terus, nanti seperti Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, satu hari khatam Al-Quran 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Sampai nanti seperti ulama-ulama itu, yang julukannya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, rahimahullah. Min jalisillah. Kalau nulis surat itu dari orang yang duduk bersama Allah. Teman duduknya Allah. Loh, kok bisa nyebut min jalisillah? Iya, karena Al-Quran itu mushaf, kalamullah. Jadi kalau baca Al-Quran terus berarti lagi duduk bersama Allah. Nah, sementara kita teman duduk, silahkan dijawab sendiri. Diisi sendiri, teman duduk, titik. Min jalisillah, yang dibaca Al-Quran. Apakah langsung bisa merasakan? Ya enggak. Kabatul Quran 20 sana. Ada ulama yang mengatakan, aku berjuang untuk membaca Al-Quran 20 tahun. 20 tahun lihat, dibaca, 20 tahun. 20 tahun berikutnya merasakan nikmatnya luar biasa. Emang ya butuh latihan. Karena kalau udah begitu bisa merasakan, nikmatnya itu tak bisa disamakan dengan nikmat apapun. Gak iso. Nikmatnya qiraatul Quran. Melihat mushaf. Makanya ibadah membaca Al-Quran itu antara yang membaca dengan hafalan dan yang hafal sambil lihat mushaf, pahalanya lebih banyak yang hafal kemudian melihat mushaf. Kenapa? Karena matanya juga ikut ibadah. Tapi orang dulu gak semua dapat mushaf. Orang dulu gak semua punya mushaf. Dulu gak ada percetakan. Mushaf ditulis. Yang ada juru tulis. Jadi dulu kalau pengen punya mushaf, pengen punya kitab, itu datang ke juru tulis. Tolong saya dituliskan. Nah, bayangkan nulis 30 juz itu. Berapa lama itu coba? Sekarang fotokopi gampang ya. Fotokopi. Tinggal malam sudah aja. Jadi pakai mesin. Dulu tangan manusia, manusia. Enggak semuanya punya mushaf. Lah kita punya mushaf, di rumah mungkin mushafnya 50. Ya, tapi tak tersentuh. Mata kita enggak kita latih, lihat. Melihat wajah orang soleh. Masya Allah. Ini cenderung lebih mudah. Kalau orang solehnya ganteng. Itu berarti bukan melihat wajah orang soleh, melihat wajah orang ganteng. Melihat wajah orang solehnya udah tua,
kita lihat, senang. Itu nikmatnya, insya Allah kita udah pernah merasakan ya, insya Allah. Nikmatnya luar biasa, mungkin ada orang bingung, laut tuwe elek kok mbok sawang seneng loh ya. Jawabannya, oh kamu gak ngerti yang kau rasakan. Karena begitu lihat wajahnya, aku mengingat Nabi Muhammad SAW. Lu nyambung. Jadi yang dilihat bukan wajahnya orang soleh tadi. Yang dilihat adalah bayangan ya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Ka'bah. Enggak semua orang loh bisa senang lihat Ka'bah. Tapi kalau memang mata ini udah dilatih, sudah dilatih. Nanti lihat Ka'bah itu senangnya luar biasa sampai kangen, pengen lihat Ka'bah langsung. Pengen lihat ya Allah. Sebetulnya kan cuman kotak, batu disusun, Ka'bah. Kok bisa membuat senangnya luar biasa? Kenapa? Bukan dari situ, sesuatu dari surga yang Allah tempelkan di sana, yang Allah kirimkan di situ, rahmatnya Allah, ampunannya Allah, nikmat-nikmat yang sifatnya itu ukhrawi. Ya, sifatnya ukhrawi. Nah, itu enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, melihat. Memegang. Nah, ini sekarang Bapak memegang ini. Masya Allah. Tangan ini, ya, tangan ini, kalau sudah dikenalkan sama jannah, dikenalkan sama surga, maka yang terjadi aneh. Yang terjadi aneh. Contoh, lempar jumroh. Batu disawatno, kok iso seneng ya? Seneng. Padahal ini kan bukan melempar sesuatu kalau kena dapat duit, bukan ya? Bukan. Lempar batu ke titik tertentu, senengnya luar biasa. Yang lebih mengagetkan saya, teman-teman saya yang kerja bakti. Jenengan kan belum merasakan nikmatnya kerja bakti di Tawangmangu, udan-udan wadem ngangkat watu, belum toh ya? Kesel gitu ya. Nah ini teman-teman yang kerja bakti di Tawangmangu misalnya. Hujan, ngangkat batu, kok wajahnya nggak ada wajah capek, walaupun capek. Kok yang ada tuh seger. Yang ada kok seneng, kenapa? Karena yang dilihat bukan batu, yang dilihat bukan batu, yang dilihat adalah jannah, yang dilihat surga. Sehingga rasanya itu menjalar ke tubuh, begitu tangan megang batu, itu senangnya luar biasa. Ini contoh ya, contoh. Ini belum sampai bab undangan loh ya, belum. Ini baru mukadimah dan udah waktunya habis. Karena datangnya juga mundur tadi. Tambahnya boleh toh? Boleh, perpanjangan waktu kan boleh dalam pertandingan sepak bola, apalagi pengajian. Asal bukan sholat Jumat saja. Jenengan kalau pengen sholat Jumat yang cepat, yang dekat dengan Masjid Ar-Raudhah, silahkan Jumat bergabung di sini. Ya, karena apa? Itu khotib naik mimbar tepat pada waktu, masuk waktu zuhur. Kemudian khotibnya ceramahnya kurang lebih 7-9 menit. Siapa khotibnya? Saya sendiri. Ya, enggak ganti-ganti insya Allah kalau saya enggak keluar kota, enggak berhalangan insya Allah. Cepat ya, cepatnya itu cepat ceramahnya. Kalau sholatnya ya normal saja. Kalau bab yang satu ini, Masya Allah, begitu khotibnya ceramahnya singkat, jamaahnya nambah. Tapi coba kalau khotibnya ceramahnya panjang, jamaahnya kurang. Semakin nambah ceramahnya, semakin kurang jamaahnya. Kenapa? Karena itu jam ngantuk dan jam pengen cepet cari makan. Jam ngantuk dan jam pengen cepet cari makan. Tambah lagi boleh ya? Jadi dengan tangan tadi, dengan mata, dengan mulut, telinga. Telinga. Mohon maaf, kalau dengar suara penyanyi yang suaranya merdu, lagunya enak, telinga suka. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Kenapa? Nafsu. Jadi hati ini kan di situ ada ketempelan nafsu. Nafsu itu kan ya tempatnya dalam hati, tapi bukan asli. Itu tempelan, nafsu. Tapi kalau dengar suara orang baca Al-Quran, bisa nikmatnya luar biasa. Itu yang merasakan bukan nafsu, tapi hati.
Yang merasakan hati, murni hati. Pertanyaan saya kalau kita naik mobil, jujur saja, jujur. Saya juga sopir kok ya. Kalau kita naik mobil, kemudian kita setelkan surat Yasin. Kira-kira penumpang di samping sama di belakang komplain atau enggak komplain? Apa mati tak kok Yasinan deh. Ini nyetir kok yang setel surat ya, Yasin. Memang mau berangkat ke kuburan atau gimana ini? Ganti waqiah misalnya, rezeki gitu ya. Wah, Mbak kasih musik gitu ya, jangan apa namanya ngaji. Jadi telinganya dengar Al-Quran gak bisa merasa nikmat. Dengar lagu nikmat. Saya enggak mengatakan salah, enggak. Wajar kalau dengar lagu nikmat. Tapi kita menjadi rugi kalau dengar Al-Quran kok kita enggak bisa merasakan nikmat. Kalamullah. Biar nikmat bagaimana? Ya terus teruskan. Karena itu nikmat. Itu nikmat, jadi harus dipaksakan. Gini loh, Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun antum berada. Dulu, ini contoh ya, saya itu paling anti sama kates, tahu kates? Pepaya. Pepaya itu kates. Ya, apalagi bahasanya? Hah? Gandul. Kates itu ya. Nah kates ini pepaya, saya dulu paling anti. Kalau jeruk gitu oke, anggur oke, mangga oke. Begitu saya disuguhi kates, aku duk manuk. Saya bukan burung, kok disuguhi kates. Apalagi kemudian pagi-pagi kasih kates, nanti perutnya bereaksi. Dulu ya, seperti itu. 3 tahun yang lalu, berubah lidah saya. Lidah saya baru berubah. Kenapa? Ya tak latih. Kates ini katanya enak. Kok saya enggak suka? Kates ini katanya murah, tapi multivitamin. Kok saya enggak suka? Kates ini katanya cepat untuk mengobati banyak sesuatu yang enggak beres di tubuh kita. Kok saya enggak suka? Aneh ini, belum disentuh udah gak doyan aku. Ada enggak yang seperti itu? Korban semua itu. Belum berkenalan sudah menolak berhubungan. Betul kan ya? Enggak suka aku, enggak bisa, enggak mau. Tak lawan, itu kan nafsu, namanya nafsu. Karena faktanya orang lain mengatakan kates itu enak, betul? Faktanya ilmu kedokteran mengatakan kates itu penuh dengan vitamin. Ilmu ekonomi mengatakan kates itu termasuk buah yang besar dan murah dibandingkan buah yang lain, betul? Maka saya pakai fakta. Fakta ini namanya ilmu, saya pegang, mulai tak latih. Ini mau masuk ke mulut. Perjuangannya luar biasa. Lup satu. Obo gitu ya. Ditanya sama Eyang Husin, Habib Husin bin Anis. Suka kates? Masa saya ngomong gak suka? Suka gitu ya. Entah kapan gitu kan, insya Allah suka. Gitu ya. Habib Husin juga paham kalau saya nggak suka kates gitu ya. Dijelaskan kates itu sehat begini, iya. Tak latih. Sekali, 1, 2. Sekarang hari ini saya setiap pagi mau makanan model apapun nggak bisa membuat saya merasakan nikmat seperti nikmatnya makan kates. Ayo piye coba. Mau pizza, mau roti model apapun ya, kates. Saya pilih kates. Kates itu nikmatnya buat saya bisa sampai ke, susah jelaskannya. Wah pori-pori saya, seger. Nikmatnya luar biasa. Berubah drastis, ya berubah drastis. Ini nanti yang paham
akan paham yang mau saya sampaikan di malam hari ini yang diizinkan Allah Ta'ala untuk disampaikan. Jadi manusia itu jangan berpegang sama yang ditolak sama nafsunya. Tapi berpegang pada fakta sesuai keilmuan. Betul ya, fakta sesuai keilmuan. Enggak enak kalau orang banyak mengatakan enak, jangan buru-buru kamu ngomong enggak enak. Yang ada kamu enggak belajar nyoba. Udah saya coba enggak enak, ya baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terus lama-lama jadi enak. Lama jadi enak. Kau udah keenakan, susah untuk meninggalkan. Ini urusan kates. Urusan kates. Lantas bagaimana urusan jannah, surga? Fakta yang enggak terbantahkan karena disampaikan langsung oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan melalui kekasihnya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jujur, paling sempurna, paling mulia, yang enggak pernah berkata kecuali itu wahyun yuha, sesuatu yang diwahyukan kepada beliau. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu semua keindahannya, udahlah matamu enggak pernah lihat. Semua keindahan yang kamu lihat, surga lebih dari itu. Semua keindahan yang pernah diceritakan ke telingamu, pernah kamu dengar ceritanya, surga lebih dari itu. Semua keindahan yang pernah kamu khayalkan, dan dihayalkan siapapun manusianya, surga lebih dari itu. Berarti indahnya tiada tara, indahnya luar biasa. Salah satu keindahan surga adalah mendengar Al-Quran nanti dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannah. Salah satu keindahan surga adalah mendengar Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar suara Al-Quran dibacakan itu indah dan nikmatnya luar biasa. Makanya Allah katakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah bilang kalau Al-Quran dibacakan kita mau diam mendengarkan, pasti dapat rahmat. Pasti dapat rahmat. Rahmat itu pasti enak. Mulai kita latih, rungokno. Biasa-biasa wae, rungokno. Dilatih, sama kayak kates tadi lo ya. Rungokno, rung. Sampai akhirnya nanti dengar musik, biasa. Kualik, terbalik. Seperti saya, roti ini enak, roti ini enak. Sama kates, roti biasa, kates luar biasa. Mungkin yang lihat nganggap, Beb, mbok rodok waras titik, Beb. Normal dikit, Beb. Ini kates. Ini roti terenak di kota saya, kok Abe pilih kates? Enak kates. Orang-orang soleh ditawari lagu model apapun, tidak mengatakan lagunya Abe enggak, tapi mengatakan enak Al-Quran. Enak dengar suara Al-Quran. Kenapa? Telinganya udah ditembus sama Al-Quran. Inilah kenikmatan yang hakiki. Dengar suara sholawat. Allahumma sholli alaihi. Ya Nabi salam alaika. Padahal yang baca novel bin Muhammad Ali Idrus. Bukan Ustadz Ali Maksum. Bukan Habib Syekh. Suaraku yang ngono. Modelnya cetora-cetor gitu kan ya. Jelas gak jelas. Tapi begitu dengar ada suara orang mengucapkan Ya Nabi salam alaika. Telinga itu mendengarnya lain. Bleng, hatinya nyambung Nabi Muhammad SAW. Wenaknya luar biasa. Betul? Ya, anak bab sholawat alhamdulillah kita udah berinteraksi cukup sering. Makanya ya sudah bisa merasakan nikmatnya. Tapi Al-Quran ngaji kok yuji angel ya. Karena kitanya kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Doa. Masya Allah. Lah enggak pernah dongo, dengar suara orang dongo. Karena rampung-rampung ya. Kok enggak selesai-selesai? Mau sampai kapan itu doanya? Kok enggak selesai? Tapi kalau ini telinga yang biasa tiap pagi diajak zikir, diajak wirid, dengar doa-doa. Begitu dengar suara orang doanya indah. Enggak mau mandek, amin. Lanjut, amin. Amin. Apa? Amin. Kita enggak mudeng apa? Wah. Enggak mudeng kita. Karena itu kenikmatan letaknya bukan di sini.
Di dalam hati. Dalam hati. Telinganya dengernya sama, tapi rasanya beda. Ini yang merasakan. Semuanya anggota tubuh kita tadi itu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nah, terus kita disuruh menjelaskan rasa ini. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi itu loh ya, undangan. Disuruh menjelaskan rasa ini kepada masyarakat. Iki enak loh. Ini enak. Caranya gimana biar saya bisa merasakan, yang di sekitar saya bisa merasakan, yang di hadapan saya bisa merasakan. Sehingga tanpa saya katakan A sampai Z, jadi penasaran. Penasaran. Kamu itu kok waktu ceramah tampak bersemangat itu enaknya apa tuh ya? Di hatinya ada begitu. Kamu itu kalau duduk cari ilmu tuh walaupun kakimu tegak-tegok ya. Kok enggak bangun-bangun ya? Kok enggak bangun? Apa yang kamu rasakan? Kamu tuh waktu kerja bakti ya, kamu kerja bakti. Itu kan ya berat, capek. Tapi kok besok datanglah lagi. Apa yang kamu rasakan? Ada apa itu? Penasaran, pengen tahu rasanya. Sampai akhirnya orang datang sendiri. Itu namanya kita berhasil nyebar undangan. Makanya judul nyebar undangan ini bukan menyampaikan kata-kata, tapi menyampaikan rasa yang ada dalam jiwa agar sampai ke dalam hati manusia. Karena itulah ulama mengatakan al-ilm minas sudur ila sudur. Yang namanya ilmu adalah rasa yang ada dalam hati disampaikan ke dalam hati manusia yang lain. Karena itulah sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain kalau udah di hadapan Nabi Muhammad SAW enggak bergerak tubuhnya karena Rasul ahli menyampaikan apa yang ada dalam hatinya ke hati para sahabat. Karena itu sehebat apapun dirimu enggak mungkin bisa mendekati makomnya sahabat karena yang menyampaikan rasa di hati sahabat adalah Nabi Muhammad SAW. Paham? Makanya sahabat itu sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya itu kalau pagi, saya melihat orang-orang yang di surga lagi menikmati surga, yang di neraka lagi disiksa. Kalau pagi kelihatan begitu. Arafta falzam, kata Nabi SAW, kamu udah ngerti. Pegang terus itu, pegang toh terus. Hakikatan. Ini bukan hadisnya dhaif, bukan, ini sahih. Sahabat seperti itu. Sampai ada yang kakinya mau diamputasi, enggak apa-apa, pas sholat aja nanti digeraji ya. Masya Allah, di sholat digeraji. Wong kita sholat itu enggak diapa-apain aja sudah ngapa-ngapain kita. Ini digeraji enggak keroso, ya enggak keroso dalam sholat. Saking di hatinya nikmatnya luar biasa, terbius oleh nikmat. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang menyampaikan rasa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'iyan ilallahi biiznih, yang dijadikan sama Allah da'i atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah setelah itu dari generasi ke generasi para ulama pengen yang ada di hatinya itu dirasakan sama orang lain. Di antaranya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, ayahnya Habib Husain. Habib Husain itu mufti Haramain. Beliau gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Khalil Al-Bangkalani, dan ulama-ulama besar di masa itu. Ya, ngajarnya di Mekah, di Masjidil Haram dan di rumahnya. Baca kitab-kitab disebutkan tuh ya, berapa tahun Mbah Hasyim belajar kepada beliau. Karena dulu kan Mbah Hasyim kan belajar di Mekah cukup lama. Ya Khalil juga seperti itu. Habib Husain ini punya adik namanya Ali, Habib Ali Al-Habsyi yang di Holi di Solo. Hallnya luar biasa, Mu'allif Simtud Duror. Ini ayahnya Habib Muhammad. Itu saking pengen orang-orang merasakan nikmat yang beliau rasakan. Ya pengen dia, biar semakin banyak. Itu loh bedanya orang soleh. Orang soleh itu enggak bakhil, enggak pelit. Jadi yang dirasakan tuh pengen dibagi. Enak loh ya. Yang lain diajari, biar ngerasakan. Karena udah ngerasakan ini, nikmat dunia apapun itu enggak sebanding. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya raja-raja yang punya pasukan besar itu ngerti nikmat yang ada dalam hati kami, maka mereka akan menggunakan semua kekuatannya untuk merebut apa yang kami rasakan. Tapi yuk gak iso dalam hati kok, ngerebutnya bagaimana ini? Dalam hati, pantai nikmat, emas nikmat, ya
Dunia nikmat, yang punya kekuasaan, kerajaan-kerajaan, dia akan berjuang merebut, betul ya? Dengan kekuasaannya tadi, dengan pasukannya, dengan prajuritnya. Nah ini yang dalam hati karena gak tahu cara masuknya, gak ngerti yang dirasakan kecuali hati yang merasakan. Makanya gak ada yang mau ngerebut ini. Sementara yang punya gak ngurus yang dimiliki orang lain. Oh enak kok yang ini kok, gue enak kecil. La ta'dil janah ba'udah, kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya dunia dan segala isinya ini tidak sebanding dengan sebelah sayapnya nyamuk. Bayangkan loh sayap nyamuk loh, separuh nih mbak dunia saisi nih, apik sayap nyamuk tidak sebanding itu berarti kan masih bagus sayap nyamuk itu ya. Seakan-akan tuh direndahkan luar biasa. Nah ini nikmatnya di hati para wali ini, nikmatnya luar biasa, didum, rasakno, dipanggil semuanya, suruh merasakan. Itu yang namanya dakwah. Maka Habib Muhammad bin Husain sampai berjuang dalam dakwahnya itu, beliau pergi ke perkebunan, ngajak murid-muridnya bawa teh mentah, bawa perlengkapan buat masak air, bawa gelas-gelas kecil ya. Kemudian sampai di perkebunan, petani-petani dipanggil, yuk minum teh bersama saya sambil ada cemilan, biar murid-murid saya ini yang buatkan tehnya sama saya yang ahli buatkan tehnya. Pekerjaan kamu yang kamu lakukan selesai di hari ini karena murid saya yang akan kerjakan. Jadi yang jadi pekerjanya muridnya semua. Muridnya suruh nandur, petaninya suruh duduk minum. Siapa yang enggak mau begitu? Mau semua petaninya. Wah asik ini, istirahat, kerjaan jalan, dapat minuman enak, dapat makanan enak, kemudian diajak ngobrol. Nah ngobrolnya itu nularkan rasa, nularkan rasa. Sampai di sini jelas? Dan ini sama-sama enggak jelas. Nah yang diomongkan juga urusan hati, yang mendengarkan juga pakai hati. Jadi kalau yang dicerna kalimat enggak akan pernah paham. Enggak akan nyampe. Apa itu pengajiannya? Misal begitu ya. Susah, ini urusannya hati. Nah ikhwani rahimakumullah. Karena itulah ulama ngasih cara. Gimana biar hati tadi bisa merasa? Biar hati bisa merasa. Maka caranya contoh yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dakwah kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengundang Ratu Balqis biar masuk Islam. Setelah yang berikut ini akan saya jelaskan. Masya Allah, udah 1 jam loh saya ngomong. Walaupun tadi terlambat tapi sudah saya qadha. Ya udah saya qadha. Alhamdulillah. 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 Masya Allah. Nikmatnya kopi ini, 1 cangkir diminum yang enggak habis-habis. Seruput titik sudah nikmatnya luar biasa. Lah bayangkan tuh nikmatnya baca Al-Quran itu seperti apa ya? Angel ya ngebayanginnya. Boleh dilanjutkan dikit? Ini biar kalau kita mau dakwah ya, jangan cuma nanti ngomong, ini enak nih gini rasanya. Lah rasanya pi, rasanya dewi. Enggak begitu. Kita harus belajar caranya biar orang lain bisa merasakan yang sama. Kan begitu ya? Ya, kenapa saya jelaskan ini? Dakwah itu bukan sekedar ucapan lisan, tulisan tangan, bukan itu. Makanya banyak mungkin kita ketika dakwah jadinya salah. Karena cuma pandai menyusun kata-kata, tak pandai menyusun jiwa. Pandai menyusun kata-kata, tidak pandai merangkai rasa yang ada dalam hati. Sehingga hati masih ada ujub, ada sum'ah, ada riya, ada kibir, ada iri, ada dengki, dan lain sebagainya. Maka enggak bisa nyampe ke hati kecuali ya iri yang masuk, dengki yang masuk. Walaupun lidah kita ini bagus ngomongnya, kalau hatinya dengki, yang dengar nanti yang diterima adalah dengki. Walaupun lidah kita ini bagus ngomongnya, tapi kalau hatinya benci, nanti yang diterima adalah benci. Walaupun lidah kita ini enggak berkata apa-apa, nasallahu afiyah, mungkin karena tunawicara, tapi kalau hatinya ini bersih, hatinya baik, maka yang diterima adalah kebersihan dan kebaikan jiwa. Itulah konsep dakwah.
Ya konsepnya begitu. Nabi Sulaiman alaihi salam dikasih informasi sama burung hudhud. Ini pelajaran ya, gak usah banyak-banyak. Jadi kalau banyak-banyak jenengan tidak mau mandek karena ini nikmat. Dan jangan biarkan saya ngomong ini panjang-panjang. Karena kalau udah ngomong ini saya juga berhenti itu berat rasanya. Ya, karena saking asyiknya, ya, saking enaknya. Hudhud ini kan burung kecil, bukan burung yang besar. Tapi bulunya itu indahnya luar biasa. Dan dia punya jarak terbang yang jauh. Ya kalau ibarat mobil itu ya atau motor, 1 liter bisa 100 kilo gitu. Ngirit atau enggak ngirit? Ngirit. Nah, ini hudhud ini model burung yang seperti itu, makan dikit tapi kerjanya banyak, terbangnya bisa jauh. Makanya burung hudhud ketika terlambat datang ditegur oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau sampai nanti dia enggak punya alasan yang tepat, ancamannya itu kalau enggak disembelih ya akan dikasih hukuman yang berat. Ya, hukuman yang beratnya itu apa? Bulunya mau dicabuti. Ya, karena berbangga dengan bulunya, ya, hukumannya bulunya, kebanggaannya dihilangkan. Tapi hudhud ini burung yang bertanggung jawab. Makanya jangan jadi manusia kalah sama hudhud. Bertanggung jawab. Datang terlambat, tapi karena memang sesuatu urusan yang penting. Jelas urusannya. Saya bawa berita yang kamu wahai Sulaiman, kamu juga belum tahu. Keren bener nih ya burung ya. Nabi ditantang loh. Kamu belum tahu, saya tahu. Kamu belum tahu, saya tahu. Di situ ada pelajaran ya bahwasannya ilmu manusia itu, ya ilmu manusia sama Allah Ta'ala dilimit. Manusia itu enggak dikasih ilmu semuanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian enggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Tapi sedikitnya ini banyaknya luar biasa. Makanya orang suruh terus bertukar ilmu, bertukar informasi. Wa in kana nabiyan, meskipun nabi, meskipun rasul. Nabi Musa yang luar biasa masih disuruh mendatangi Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir tidak mendustakan, tidak mengurangi ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir mengakui, kamu punya ilmu yang Allah berikan kepadamu, aku juga punya ilmu yang Allah berikan kepadaku. Masing-masing punya ilmu. Tapi Nabi Musa dalam konteks ini disuruh belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Karena ilmunya Nabi Khidir penting ya untuk Nabi Musa alaihissalam. Hudhud berani ngomong, aku punya yang kamu enggak punya wahai Nabi. Kalau bahasa bebasnya begitu. Nah ini kita kalau mau membagikan informasi, ya harus pede. Belajar sama burung hudhud, masa jadi manusia enggak pede? Ya ini mulai kesindir ya. Jadi manusia enggak pede. Kalau Habib Novel udah tahu semuanya, buat apa saya kasih tahu? Habib Syekh udah tahu semuanya, buat apa saya kasih tahu? Yai Fulan udah tahu semuanya, buat apa saya kasih tahu? Kalau kamu punya pengetahuan yang bagus, ya sampaikan. Mungkin nih ustadznya belum tahu, ya mungkin ustadznya belum tahu. Sampaikan dengan semangat, Ustadz. Nah kalau saya prinsipnya ceramah, saya mengatakan, paling sudah tahu, ya menang aku. Ustadz kok diam kenapa? Kamu sudah tahu apa yang aku sampaikan. Jadi buat apa aku berbicara? Mutung ustadznya. Diam. Saya kan pede, kalian insya Allah belum tahu gitu ya. Yang udah tahu ya sudah, tapi insya Allah ada yang belum tahu. Semangat mau saya sampaikan. Termasuk ini, hudhud ini tadi ilmunya ini. Ilmu hudhud bagaimana hudhud pede. Nabi Sulaiman belum tahu, aku tahu. Di sana di Sabah ada satu ratu, satu kerajaan yang merintah adalah wanita. Seperti mau ngasih informasi kepada Nabi Sulaiman, kamu kan laki-laki, ya megang kerajaan wajar. Laki-laki perkasa, megang kerajaan wajar. Oh di sana itu laki-lakinya bisa kalah semua dengan satu perempuan. Ini perempuan luar biasa. Jadi hudhud pengen membuat Nabi Sulaiman tertarik dengan beritanya. Ada raja yang luar biasa? Biasa. Ada raja yang hebat? Biasa. Ada satu kerajaan yang luar biasa, dipimpin wanita. Kaget toh Nabi ini ya.
Maunya hudhud begitu loh. Makanya kamu kalau mau ngasih informasi itu buat orang yang melek. Biar orang tertarik. Oh namanya juga mau ngasih informasi kok biasa-biasa saja. Ya nggak ada yang mau denger. Silahkan beli kopi saya. Rasanya enak, biasa. Semua orang ngaku kopinya enak. Buat kalimat yang nggak berdusta tapi kalau didengar orang langsung pengen beli. Ya didengar langsung pengen beli. Apa itu? Ya jangan di-share sekarang, nanti buat produk kamu. Ya kan ya, itu rahasia nanti, itu nanti. Itu cara orang berdagang. Ini dari hudhud, sedikit ini saja. Kita bahas hudhud ini gak rampung-rampung dan didengar enak atau enggak enak? Enak. Kita rasakan ada kenikmatan ketika mendengarnya. Kenapa? Itu bukti kalau hatimu sudah suka sama ilmu. Kenapa? Lah ben Jumat ke sini kok. Tiap Jumat ke sini, nanti hari Rebo tempat Habib Syekh misalnya, hari lain di mana? Telinganya udah dibiasakan cari ilmu. Makanya dengar ilmu enak. Tapi kalau orang lain ngomong apa? Jangan salahkan, memang belum terbiasa. Hudhud tadi itu ya. Dilanjut enggak nih hudhud nih? Hudhud ya. Dilanjut enggak? Nah, lanjut ya. Insyaallah. Apakah Nabi Sulaiman kemudian mengatakan pada hudhud, oke, beritanya udah saya terima, saya akan cek sendiri. Udah, ini bukan urusannya burung. Ini urusan manusia. Apakah begitu? Enggak. Karena yang bawa berita ini burung hudhud, maka yang ditugaskan adalah burung hudhud. Apa? Menghargai. Di antara hikmahnya ya, menghargai yang memang berprestasi. Ini dia yang berprestasi, ya biar dia yang melanjutkan kerjaan ini. Kadang-kadang kita enggak. Oh ya wes, lanjutkan kamu ya, jangan dia. Meskipun nih hudhud ini burung, diberi kepercayaan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membawa surat raja. Nabi Sulaiman kan raja, Sulaiman bin Dawud, raja putra raja. Seorang nabi yang sekaligus raja, seorang raja yang sekaligus nabi. Bawa surat saya, serahkan pada Ratu Balkis. Saya mau nanya ini. Suratnya isinya penting atau enggak penting? Surat raja, penting atau enggak penting? Kalau mau kirim surat kepada raja, biasanya yang dikirim siapa? Manusia datang bawa kendaraan yang hebat, ya, menunjukkan kebesaran, aku utusan Sulaiman. Ini hudhud, gak iso ngomong. Maksudnya tahu hudhudnya ngomong sama Balkis, Balkis aku adalah hudhud, utusan Sulaiman. Nggak ono. Yang ada burung hudhud ini terbang, dush, mengintai dulu. Ini Ratu Balkis tuh enaknya ditemuinya di mana? Keren sekali nih hudhud ya, Masya Allah. Penasaran tuh ceritanya? Ya kita lanjutkan pada episode. Ini yang ngomong begini, oh Beb jangan gitu Beb, nyebelin amat sih Beb gitu ya. Ngomong gak dituntaskan buat penasaran aja gitu. Hudhud mengintai, oh ternyata ini Ratu Balkis, dia tiap pagi, dia naik ke atas istana, di menaranya itu ada celah ya yang selalu dibuka, jendela yang dibuka, untuk dia melihat matahari terbit. Ternyata dia nyembah matahari. Maka hudhud mengatakan, jalan terbaik bertemu dengan Balkis adalah aku naik ke atas sana dan nanti di situ akan kuserahkan secara langsung surat ini. Bukan kepada wakil-wakilnya, langsung dari Nabi Sulaiman alaihissalam ke aku, langsung ke Balkis. Amanat tertunaikan. Masya Allah. Harus ketemu langsung. Hebat gak nih burung ini? Nah kalau kita kan udah dikasih amanat, udah tak titipkan di pos, beres. Udah saya titipkan pembantunya, sudah beres. Yang penting tugas selesai. Tugas selesai. Konsepnya, yang penting udah tak kasihin gitu ya. Kurang bertanggung jawab. Tapi hudhud ini
Burung yang sangat bertanggung jawab. Dipilih langsung oleh Nabi yang luar biasa. Dilemparkan. Ya Balkis begitu lihat ada surat itu, tertarik, diambil, dibuka, dibaca. Kenapa? Karena suratnya bagus. Bagus sekali itu. Kemasannya bagus. Makanya ya pengen dilihat. Nah kalau kamu pengen buat orang bisa ngerasa akan, ini Al-Quran ini indah. Al-Quran ini luar biasa. Sholawat ini indah. Sholawat luar biasa. Ya sholawat sing ya ape. Ngaji suaranya ya penak. Jangan paro-paro enggak jelas gitu ya. Al-Quran itu luar biasa. Tapi yang kita tampilkan sistemnya jelek, suaranya jelek. Terus diperdengarkan kepada telinga kita yang masih jelek juga. Masya Allah, sing moco suaranya ya welek, sing ngrungokke kupingnya ya welek. Kemudian yang disalahkan Al-Qurannya. Mana indahnya Al-Quran? Mana katanya indah? Indahnya mana? Kesalahan bukan pada mushaf. Mushafnya enggak mungkin salah. Tapi pada yang baca dan yang mendengar. Makanya kalau kita pengen buat orang bisa merasakan nikmatnya mendengar Al-Quran. Maka zayyinu perintahnya Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah lidahmu ini terhias dengan Al-Quran. Bacalah dengan suara yang merdu. Itu kalau bab ngaji. Sholawat yang ngono. Wala yurawis siwal mahir. Kata para ulama, diantaranya Habib Ali Habsyi, gak boleh nabuh rebana kecuali yang ahli. Enggak ahli dan bung brang brok suara. Gak cetok. Apa ki bribeki. Ya ini gangguan suara. Tapi kalau enak, Masya Allah. Itu katanya, saya enggak tahu juga ya. Waktu saya ke Aceh itu Aceh itu ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia ya. Nah itu katanya Cut Mutia itu ketika nabuh rebana Aceh Rafai yang besar itu nabuhnya itu dari Medan bisa terdengar sampai ke Aceh. Itu bungnya bisa kedengar sampai Aceh. Nah kira-kira nabuhnya pakai tangan atau pakai apa itu? Ya embuh, aku orang ngrungokke kok ya. Itu luar biasa. Lah ini kita enggak, nabuh enggak jelas, baca qasidah enggak jelas, kemudian mengatakan, kowe ora ngerti nikmate maulid. Lah nyet gak nikmat kok. Di mana nikmatnya aku jadi bingung. Tapi coba kalau yang baca itu teratur. Seperti kita kan alhamdulillah ya teratur ya. Walaupun suara kita enggak jelas, kalau bareng-bareng kan tertutup aibnya ya. Kalau bareng-bareng kan tertutup aibnya. Ya Nabi salam alaika. Ya, kemarin saya di Semarang ngajari itu. Kalau bukan di masjid ya, bukan untuk di masjid, bukan untuk di musola gitu. Kalau misalnya di lapangan, ya di lapangan. Itu kan ada lagu marsnya Nahdlatul Ulama itu, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ya, nah itu menurut Mbah Hasyim, menurut Yai Wahab Hasbullah, lagu Yalal Watan itu beliau susun meniru iramanya Thala al-Badru alaina. Wazannya, syairnya sama dengan Thala al-Badru alaina. Karena setiap syair itu ada rumusnya itu, ada rumusnya. Nah, ini rumusnya sama dengan Thala al-Badru alaina. Jadi orang dulu tuh kalau mau buat sesuatu tuh dicocokkan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dicocokkan sama apa yang disukai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah suka sama Thala al-Badru alaina. Oh saya juga akan buat sesuatu seperti Thala al-Badru alaina. Sehingga Thala al-Badru alaina ini kalau kita lakukan dengan Yalal Watan juga enak. Thala al-Badru, coba Yalal Watan gimana? Yalal Watan. Oke. Thala al-Badru min thani. Ayo, ya Allah, Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Wajib syukru alaina
ما دعا لله داعي Ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib Salawallahi alaih. Itu enak, ini enggak pede. Baru diajari bab pede, kok enggak pede. Padahal suaranya merdu, Sati Isti, Masya Allah. Jangan disuruh nyanyi di sampingnya Habib Syekh, jangan, nanti tenggelam dia. Enak, tapi ya tahu makom gitu ya, tahu makom. Lewat. Bu, yang di atas tuh, coba ibu-ibu. Ibu-ibu ini suaranya kalau suruh baca qasidah itu lebih menyayat hati. Tala al-badru ayat coba Bu. Tala al-badaru. Tidak pede semua. Pemirsa di rumah, coba pemirsa, silakan. Masya Allah, merdu suaranya. Iya, jadi memang kita harus buat yang enak, Baru nanti orang itu bisa merasakan. Kalau udah bisa merasakan, enak nggak enak itu nggak penting. Walaupun juga ngaruh, tapi bukan kepentingannya itu. Makanya lagunya setiap bentuk zikir itu sebetulnya semuanya enak. Kalau kita sudah bisa menikmati nikmatnya zikir. Tapi kalau belum, ya carikan yang menurut telinganya orang normal enak. Sampai nanti dia merasakan nikmatnya zikir, baru kasih lagu-lagu yang biasa-biasa saja misalnya gitu ya. Orang lain nggak bisa menikmati, tapi kalau udah hatinya bisa menikmati, maka nikmatnya luar biasa. Jelas semuanya? Apa? Nikmat. Ini susah dijelaskan pakai kata-kata. Nah kenapa saya ngomong begini? Ya karena tadi saya buka kitab, nggak ketemu yang mau disampaikan apa. Ya, yang ada suruh nyampein ini. Lah kira-kira ini nih manfaat atau enggak manfaat ini? Nah, makanya jangan paksa istrimu merasakan nikmat yang kamu rasakan. Enak lu ngaji, enak ngaji, rasakno. Enak endi? Enak gitu. Enak endi? Pokoknya enak gitu. Enggak bisa begitu. Ya kamu harus berjuang membuat istrimu bisa merasakan nikmat yang kamu rasakan. Kamu harus berjuang membuat suamimu merasakan nikmat yang kamu rasakan. Jangan ngomong sama anak-anak ngaji ki penak, ojo main game terus. Ngaji ki penak. Ngaji itu enak, nak. Jangan main game terus. Enak ngaji itu. Kamu rasakan nikmat yang ngaji. Anak ya bingung. Bapak ki waras apa ora to ya? Ya bingung anaknya. Wong game itu cetho enak gitu ya. Pengajian enaknya di mana? Anaknya kan bingung, enggak tahu dia. Ya, kita ajak merasakan nikmatnya. Diajak ke pengajian, diajak suasananya sampai hatinya bisa merasakan. Sampai anak mengatakan, enak itu ngaji. Ngaji itu enak. Sampai seperti itu. Saya kan juga pernah anak-anak. Jenengan juga pernah toh? Iya masa ujuk-ujuk gede gitu ya. Tahu gitu ya. Jadi jangan paksa orang itu untuk, ini enak loh, enggak. Makanya kalau kamu dikomplain sama orang, ya introspeksi di diri. Kita dikomplain sama orang, ya introspeksi diri. Oh mungkin saya kurang pandai menyampaikan rasa ini ke hati yang bersangkutan. Kalau udah ahli, oh Masya Allah, akan jadi nikmatnya luar biasa. Pemirsa dimanapun antum berada, bagi yang belum punya nomor admin, Raudhah 0811 281 4111, tolong nomor itu dicatat dan disimpan dengan nama admin Raudhah. Dan kirimkan pesan WhatsApp ke nomor tersebut dengan mengatakan saya Fulan gitu ya. Biar kami simpan juga nomornya agar kita bisa saling berbalas pesan. Nah itu salah satu adminnya adalah saya sendiri. Kemudian bagi yang belum punya nomor saya, ya Mas Seto tolong diganti dulu layarnya. Nomornya dihilangkan dulu. Ya hilang, Masya Allah. Sakti ya. Nomornya dimunculkan, nomor munculkan, bukan sulap, bukan sihir. Bismillahirrahmanirrahim, muncul. Wah, Masya Allah, nomornya muncul. Hilangkan lagi, Bismillahirrahmanirrahim, hilang. Iya. Ini kalau dulu dianggap sesuatu ya, sekarang dianggap kayak Habib kan yang ngopok kayak itu. Ikhwani rahimakumullah.
Ya saya mau jelaskan, nomor pribadi saya itu memang saya share. Memang saya share. Tujuan saya share nomor pribadi saya adalah agar orang bisa berkirim pesan langsung kepada saya. Nah, admin itu juga saya yang baca. Ya, cuman kan saya nggak bisa 24 jam pegang handphone. Makanya ada di antaranya keponakan saya, kemudian ada teman-teman di Raudhah, itu yang saya tugaskan jadi admin untuk lihat ya apa yang disampaikan. Kalau ada orang nanya, saya suruh simpen di filenya. Ini orang nanya. Biar bisa saya lihat juga di jam-jam tertentu. Nah, kalau antum pengen kirim pesan langsung nggak mantap ke admin, mantapnya saya mau ke Habib langsung, ya nggak apa-apa, silahkan. Nomor saya cukup jelas, 081 berapa? 2280 60916 tuh. 081 2280 60916. Ya bagi yang pengen WA ke saya, kirim aja WA sekarang. Paling nanti kan pesan saya nambah tiba-tiba 3.000. Pesan belum dibaca, 4.000 belum dibaca. Enggak apa-apa, kirim pesan ke WA Habib Novel 081 2280 60916. Insya Allah saya buka, saya baca, entah kapan ya. Insya Allah saya buka, saya baca. Kalau memang perlu dibalas ya dibalas. Kalau enggak perlu ya saya enggak balas. Kalau salam insya Allah saya jawab, tapi jawabannya saya wakilkan dari sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setiap pesan WhatsApp yang ngucap salam. Karena banyak, Assalamualaikum Bib, cuma gitu toh. Banyak itu ya. Nah itu ya 081 2280 60916. Pemirsa dimanapun antum berada, silahkan WA sekarang juga ke nomor saya itu. 081 2280 60916. Sebutkan namamu yang gentle. Saya Anton, saya Budi. Ya, saya Catur, saya Romli, saya Fulan, saya Fulana. Sebutkan namanya. Insya Allah nanti saya simpen. Saya suka nyimpen kontak. Kenapa? Karena semakin banyak kontak yang saya simpen, saya bisa WA dirimu sebanyak mungkin pagi-pagi ya, lagi nge-share apa gitu ya. Selamat berjuang baca sholawat. Kamu baca kan, wah WA, Habib Novel nge-WA ngajak sholawat. Allahumma sholli alaihi. Kalau kamu sholawat sekali yang dapat untung siapa? Aku. Betul kan ya? Aku dapat pahala. Saya mau berjuang cari pahala sebanyak mungkin. Ya terima kasih, mudah-mudahan berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Mari kita baca doa penutup majelis bagaimana yang kita baca selama ini ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan